Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan yang pertama Mega Siva dengan NPM 20 40 60 50 92, kemudian dengan Risdayanti dengan NPM 20 40 60 50 29, kemudian dengan Junaina dengan NPM 20 40 60 50 51, kemudian dengan Monica dengan NPM 20 40 60 51 28, kemudian dengan Tia Andriani dengan NPM 20 40 60 51 41, kemudian dengan saya sendiri dengan NPM 20 40 60 51 01. Kami dari Lokal A3 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang ekosistem terumbu karang. Selamat menyaksikan. Terumbu karang merupakan ekosistem yang khas di laut tropis. Tetapi ekosistem ini dapat pula dijumpai di beberapa daerah subtropis. Walaupun perkembangannya tidak sebaik perairan di laut tropis, terumbu karang merupakan masyarakat organisme yang hidup di dasar laut di daerah tropis dan dibangun oleh biota laut penghasil kapur, khususnya karang dan alga penghasil kapur CaCO3, dan menjadi ekosistem yang cukup kuat menahan gelombang laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Risdayanti dengan NPM 20 40 60 50 29 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik ekosistem terumbu karang. Karakteristik ekosistem terumbu karang yang pertama, temperatur laut yang tinggi. Laut yang di dalamnya terdapat terumbu karang umumnya mempunyai temperatur yang lebih dari 20 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan terumbu karang lebih menyukai laut dengan suhu yang stabil. Kemudian yang kedua yaitu kadar garam air laut yang tinggi. Hal inilah yang berhubungan dengan pembentukan kapur oleh koral dan alga. Kemudian yang ketiga yaitu mendapatkan intensitas cahaya yang tinggi. Pada umumnya terumbu karang berada di dalam laut dengan kedalaman yang dapat dijangkau oleh sinar matahari. Kedalaman tersebut kurang lebih sekitar 50 meter dari bawah permukaan laut. Kemudian yang keempat, keadaan iklim serta cuaca yang stabil. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki iklim tropis yang mana selalu mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Kemudian yang kelima, yaitu arus terus bergerak. Tidak hanya itu, terumbu karang juga dapat ditemukan pada laut yang memiliki ombak yang terus bergerak. Pergerakan ombak tersebut dipengaruhi oleh perbedaan iklim, rotasi bumi, dan temperatur. Kemudian yang keenam, yaitu terbentuknya dikarenakan ribuan hewan polip. Selain itu, terbentuknya terumbu karang disebabkan adanya polip yang dapat memancarkan warna menarik. Kemudian yang ketujuh, terdapat banyak organisme laut. Apabila kita melihat terumbu karang, kita juga dapat menemukan hewan laut yang saling bersimbiosis. Selanjutnya yang kedelapan, dapat menghasilkan CaCO3. Terumbu karang ini juga dapat menghasilkan zat kapur atau CaCO3 yang apabila koral mengalami kematian akan mengeras, kemudian membentuk zat kapur. Proses ini terjadi di laut disebabkan kadar garam yang tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu yang kesembilan, berwarna menarik. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa warna dari terumbu karang mencerminkan kondisi air laut tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaina dengan nomor pokok mahasiswa 20 40 60 50 51. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sumber daya dalam ekosistem terumbu karang. Mencakup sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, keindahan alam, dan instalasi bawah air. Khususnya untuk potensi pertama itu mencakup ikan, terumbu karang, mangrove, dan biota lainnya. Sehingga terumbu karang secara ekologi dapat diartikan sebagai manfaat terumbu karang dalam hal hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup dan lingkungannya. Dan terumbu karang juga bermanfaat sebagai pelindung bagi ekosistem yang ada di sekitarnya. Misalnya pada ekosistem fungsi hutan bakau dan juga melindungi pantai dan daerah pesisir dari ombak besar. Terumbu karang secara sosial.
Secara sosial, terumbu karang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian agar ekosistem di dalamnya dan di sekitarnya serta tumbuhan dan hewan laut yang ada dalam ekosistem terumbu karang tersebut dapat lebih dikenal sehingga mudah untuk dipelajari. Selain itu, ekosistem wilayah terumbu karang juga didapat dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat asing yang ingin melihat keindahan yang dihasilkan oleh ekosistem terumbu karang ini. Terumbu karang secara ekonomi. Terumbu karang merupakan sumber perikanan yang tinggi karena di dalamnya hidup berbagai jenis hewan yang dapat ditangkap untuk kebutuhan pangan manusia. Selain itu, terumbu karang juga merupakan sumber obat-obatan. Adapun potensi sumber daya ekosistem terumbu karang di Indonesia adalah menstabilkan ekosistem di laut, ikan, dan hewan laut lainnya. Berpotensi sebagai lapangan pekerjaan penduduk dan memiliki potensi sumber daya alam hayati yang tak ternilai harganya. Memiliki keindahan yang dapat menjadi daya tarik untuk pariwisata akan bawah laut. Perkenalkan, saya Tiandriani dengan NPM 20 40 60 5141. Di sini saya akan membawakan materi tentang distribusi ekonomi terumbu karang. Ekosistem terumbu karang dunia diperkirakan meliputi luas 600.000 km dengan batas sebaran di sekitar perairan dangkal laut tropis antara 30 derajat lintang utara dan 30 derajat lintang selatan. Terumbu karang dapat ditemukan di 109 negara di seluruh dunia. Namun, diduga sebagian besar dari ekosistem ini telah mengalami kerusakan atau dirusak oleh kegiatan manusia. Setidaknya terjadi di 93 negara. Berdasarkan distribusi geografinya, maka 60% dari terumbu karang dunia ditemukan di Samudra Hindia dan Laut Merah. 25% berada di Samudra Pasifik dan sisanya 15% terdapat di Karibia. Pembagian wilayah terumbu karang dunia yang lain dan lebih umum digunakan adalah 1. Indo-Pasifik. Region Indo-Pasifik terbentang mulai dari Asia Tenggara sampai ke Polinesia dan Australia, ke bagian barat sampai ke Samudra dan Afrika Timur. Region ini merupakan bentangan terumbu karang yang terbesar dan terkaya dalam hal jumlah spesies karang, ikan, dan moluska. 2. Atlantik bagian barat. Region Atlantik bagian barat terbentang dari Florida sampai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peranan dan manfaat terumbu karang. Peranan dan manfaat terumbu karang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah terumbu karang secara ekologi. Manfaat terumbu karang secara ekologi dapat diartikan sebagai manfaat terumbu karang dalam hal hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Manfaat-manfaat terumbu karang secara ekologi antara lain. Yang pertama adalah terumbu karang bermanfaat sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Di sini banyak berbagai jenis makhluk hidup yang tinggal, mencari makan, berlindung, dan berkembang biak. Kedua, terumbu karang merupakan sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Dengan tingginya keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, terumbu karang ini menjadi sumber keanekaragaman genetik dan spesies yang ditemukan memiliki ketahanan hidup yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah terumbu karang dapat bermanfaat sebagai pelindung bagi ekosistem yang ada di sekitarnya, misalnya pada ekosistem fungsi hutan bakau, dan juga melindungi pantai daerah pesisir dari ombak besar. Terumbu karang dapat memperkecil energi ombak yang menuju ke daratan yang dapat menyebabkan abrasi dan kerusakan sekitarnya. Yang keempat, terumbu karang dapat mengurangi penyebab pemanasan global yang terjadi dengan adanya proses kimia yang dilakukan oleh terumbu karang dan zooxanthellae. Proses kimia tersebut adalah proses perubahan gas CO2 menjadi zat kapur yang merupakan bahan pembentuk terumbu. Yang kedua, terumbu karang secara sosial. Secara sosial, terumbu karang dapat dimanfaatkan sebagai
penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian agar ekosistem di dalamnya dan sekitarnya serta tumbuhan dan hewan laut yang ada di dalam ekosistem terumbu karang tersebut dapat lebih dikenal sehingga mudah untuk dipelajari. Hal ini akan sangat bermanfaat sebagai pengetahuan agar tindakan pengelolaan dan pengelestarian yang dilakukan terumbu karang lebih tepat sehingga kerusakan terumbu karang dapat diatasi dengan mudah. Selain itu, ekosistem wilayah terumbu karang juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat asing yang ingin melihat keindahan yang dihasilkan oleh ekosistem terumbu karang ini. Kemudian yang ketiga, terumbu karang secara ekonomi. Manfaat terumbu karang secara ekonomi antara lain yaitu terumbu karang merupakan sumber perikanan yang tinggi karena di dalamnya hidup berbagai jenis ikan yang dapat ditangkap untuk kebutuhan pangan manusia. Selain itu, terumbu karang juga merupakan sumber obat-obatan karena dalam terumbu karang terdapat bahan-bahan kimia yang telah diteliti oleh banyak ahli dapat menghasilkan obat bagi manusia. Di samping sebagai sumber perikanan dan sumber obat karena keindahan yang dihasilkan oleh ekosistem terumbu karang, ekosistem ini dapat dijadikan objek wisata yang menarik sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Masyarakat sekitar pun dapat memanfaatkan biota yang hidup di terumbu karang, seperti rumput laut, udang, dan ikan untuk dijadikan sumber makanan yang nantinya dapat dijual sehingga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Kemudian berbagai jenis ikan, teripang, dan rumput laut yang hidup di terumbu karang juga dapat dimanfaatkan sebagai bibit untuk budidaya. Perkenalkan, nama saya Monika Revalina dengan NPM 2040605128. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang penyebab kerusakan ekosistem terumbu karang serta bagaimana peran masyarakat untuk melindungi ekosistem tersebut. Baik, pembahasan pertama yaitu penyebab kerusakan ekosistem terumbu karang. Kerusakan terumbu karang menjadi ancaman yang paling serius karena dapat mempengaruhi ekosistem laut secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab kerusakan ekosistem terumbu karang. Pertama yaitu penangkapan ikan secara ilegal. Untuk mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak, para nelayan akan melakukan berbagai cara meskipun hal tersebut dapat merusak ekosistem yang ada di dalam air laut, termasuk terumbu karang. Biasanya, para nelayan akan menggunakan pukat harimau, bahan peledak, dan bahan kimia yang beracun. Kemudian yang kedua, membuang sampah sembarangan di pantai atau di laut. Membuang benda-benda seperti jaring nelayan atau sampah umum di pantai dapat merusak terumbu karang. Membuang sampah ke laut juga dapat akhirnya membuat sampah tersebut tersangkut di terumbu karang, kemudian sampah yang tersangkut akan mencekik terumbu karang. Karena terumbu karang adalah makhluk hidup, maka mereka mudah celaka. Kemudian yang ketiga, kerusakan ekosistem terumbu karang juga dapat disebabkan oleh faktor alam, misalnya perubahan suhu air laut, topan, perubahan iklim global, gempa bumi, letusan gunung Merapi, dan penyakit. Dan yang keempat, pencemaran dalam bentuk sedimentasi berupa limbah. Sedimentasi merupakan proses masuknya partikel-partikel sedimen dalam suatu lingkungan perairan kemudian mengendap di survei. Prosesnya, sedimen ini dapat menurunkan tingkat perairan serta menutupi permukaan terumbu karang atau padang lamun yang berakibat lanjut dan berdegradasinya ekosistem tersebut. Sedimen ini akan menyulitkan ganggang mikroskopis untuk melakukan fotosintesis dan akhirnya mati atau meninggalkan karang. Kemudian bagaimana peran masyarakat untuk melindungi ekosistem terumbu karang? Upaya atau peran masyarakat untuk melindungi ekosistem terumbu karang yaitu dengan menjaga kebersihan sungai dan pesisir pantai. Menjaga kebersihan sungai dan pesisir pantai merupakan salah satu upaya masyarakat untuk melindungi ekosistem terumbu karang. Karena jika kita membiarkan sampah berceceran di sungai atau di pesisir pantai, seperti sampah plastik,
Sampah tersebut akan tersapu ombak dan merusak terumbu karang.